Mazmur nomornya yang ke-23, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Sekali lagi saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Mazmur nomor 23, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu silakan memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Begini firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi saya akan bacakan ayatnya yang ke-6 ini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang dikatakan adalah berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita berada di dalam meja Tuhan atau di rumah Tuhan saat ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kita sepanjang tahun 2022. Kita bisa melewati bersama. Ada begitu banyak hal, ada begitu banyak kebaikan yang kita terima, yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita di dalam tahun 2022 ini. Itu bukan karena kuatnya kita, Bapak Ibu, bukan karena hebatnya kita, bukan karena gagahnya kita bisa melewati tahun 2022 ini. Dan sejak kita berada dalam tahun 2023 awal tahun ini, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau bukan Tuhan yang memelihara kita, kalau bukan Tuhan yang menjaga kita, kalau bukan Tuhan yang melindungi kita, kalau bukan Tuhan yang memberikan kebaikan dalam hidup kita sepanjang tahun 2022 ini, kita tidak mungkin berada di awal tahun 2020. Kita sangat-sangat bersyukur di hadapan Tuhan karena pemeliharaan Allah atau providence Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, seperti tema hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan itu sebagai gembala. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembala. Hari ini kita belajar Tuhan adalah gembala. Mengapa kita harus belajar
adalah gembala. Ingat tadi, kalau kita berada di dalam tahun 2003 awal ini, karena ada Tuhan yang memelihara. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, di dalam Mazmur nomor 23 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Di sana kita melihat bagaimana pemazmur atau Raja Daud mengungkapkan satu pernyataan yang jelas, yang serius di hadapan Tuhan. Dia menggambarkan di sana tentang hubungannya dengan Tuhan, yaitu dia menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah seorang gembala dan dia adalah sebagai domba. Di sini kita melihat bahwa hubungan relasi Mazmur atau Raja Daud dengan Tuhan, ini adalah salah satu ungkapan pernyataan iman pemazmur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menolong, memelihara pemazmur. Ini adalah sebuah ungkapan, sebuah pernyataan khusus yang dinyatakan Daud dengan iman yang sungguh di hadapan Tuhan. Dia tahu Tuhan itu adalah gembala. The Lord is my shepherd. Jadi ini adalah bukan pemazmur mengatakan hal ini hanya sekilas, bukan sekedar omongan belaka, bukan hanya sekedar kata-kata yang timbul begitu saja. Tetapi pemazmur mengungkapkan hal ini karena dia telah mengalami, mencicipi kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga dia berkata, The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembala. Pemazmur bukan berkata Tuhan gembala, tapi bukan dari hati. Tapi pemazmur mengatakan ini adalah salah satu ungkapan yang serius, yang timbul dari hati karena iman percaya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa dirinya dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan. Di sini kita melihat saudaraku, pemazmur mengumpamakan, menggambarkan Tuhan sebagai gembala, dan dia mengumpamakan dirinya atau menggambarkan dirinya sebagai domba. Artinya bahwa hubungan antara gembala dengan domba ini sangat-sangat erat. Kenapa? Karena tanpa gembala, domba tidak bisa berbuat. Domba bergantung sepenuhnya kepada seorang gembala. Karena gembala itu yang memelihara, menuntun, memimpin, mencukupkan segala kebutuhan. Domba, kita tahu bahwa dia memiliki sifat hidup lemah. Dia tidak bisa mencari makanan sendiri. Tanpa seorang gembala, domba tidak bisa hidup. Artinya Bapak Ibu, bahwa domba ini adalah bergantung sepenuhnya kepada gembala. Karena gembala ini yang membuat dia bisa hidup. Inilah yang diungkapkan oleh pemazmur Daud, yang menganggap dirinya bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada Tuhan, kalau tidak ada gembala yang menuntun, memimpin kehidupannya. Kita tahu kalau kita membaca Bapak Ibu, kisah Raja Daud di dalam Samuel 1 ayat yang ke-18. Samuel 1 pasal 18 dan yang ke-7, dan juga di dalam pasal-pasal berikut. Kalau kita melihat kisah bagaimana penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan Daud ketika Raja Saul ingin membunuh
Daud gara-gara sakit hati karena nyanyian pujian yang disampaikan oleh para perempuan yang mengatakan Raja Saul membunuh musuh atau membinasakan musuh hanya beribu-ribu, tetapi Raja Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Akibat mendengar hal itu, Raja Saul sakit hati ingin membunuh Raja Daud. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11 di pasal 18, Raja Saul ingin membunuh Raja Daud, ditembakkan tombak. Tapi bagaimana pemeliharaan Tuhan? Daud dijauhkan, dihindarkan Tuhan dari keinginan Raja Saul untuk membunuh. Bahkan juga anaknya sendiri. Kalau kita melihat kisah Absalom, ketika ia ingin merebut tahta ayahnya Daud, dia mengejar Raja Daud. Tapi di situ kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan juga di dalam dia melakukan peperangan melawan bangsa-bangsa lain, Tuhan memelihara, menjaga, melindungi Daud. Sehingga Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Karena dia mengalami kebaikan Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tidak ada Tuhan yang melindungi Raja Daud, ketika Raja Saul ingin melemparkan tombak untuk membunuh dia, pasti Daud akan langsung tertusuk dan tertajam. Karena jarak antara Raja Saul dan Daud saat itu dekat. Karena Raja Daud lagi asingkan main kecapi untuk sebuah pertemuan. Di sini kita melihat pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan Raja Daud. Daud bukannya sekedar berkata, Tuhan adalah gembalaku, tanpa dia mengalami Tuhan, tanpa dia mengalami pemeliharaan dan penjagaan. Contohnya Bapak Ibu, sebuah makanan atau minuman, seseorang tidak bisa mengatakan enak atau manis sebuah makanan itu atau minuman itu tanpa dia mencicipi atau memakan makanan. Tentu seseorang atau kita bisa menilai, mengatakan makanan itu enak, minuman itu manis, rasanya seperti ini ketika kita sudah mencicipinya, sudah memakan. Demikian Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, karena dia sudah mengalami mencicipi kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dia sudah menikmati kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan di dalam. Mari kita melihat Bapak Ibu bagaimana Tuhan menjaga, memelihara, melindungi Raja Daud. Bagaimana Daud? Apa alasan Daud sehingga dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku? Mari kita melihat di dalam pasalnya yang 23 tadi, ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan Bapak Ibu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini alasan Daud, karena dia sudah mengalami, dia mengatakan, dia mengungkapkan, dia menyatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya Daud tidak mengalami kekurangan, sebab gembala selalu mencukupkan. Di dalam kehidupan Daud dia tidak pernah mengalami kekurangan apapun, karena ada gembala yang selalu mencukupkan. Mencukupkan di sini bukan hanya diukur di dalam materi, Bapak Ibu.
Tuhan mencukupkan dalam segala hal. Bukan dalam arti diukur dalam hal soal materi. Tuhan mencukupkan dalam berkhidmat, di dalam segala hal. Daud dicukupkan oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhannya. Karena Daud bersandar sepenuhnya, bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dia memiliki relasi hubungan yang baik dengan Tuhan, yang diibaratkan seperti gembala. Yang kedua, Bapak Ibu, alasan pemazmur mengatakan Tuhan adalah gembalaku, the Lord is my shepherd, yaitu Tuhan memimpin dan menuntun Raja Daud di jalan yang benar dalam menjalani hidup dan mencari kebutuhan hidup. Perhatikan di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Di sana kita melihat bagaimana Tuhan memimpin Daud, menuntun Daud di jalan yang benar, di dalam menjalani kehidupan setiap hari, bahkan juga di dalam mencari kebutuhan hidup. Di sana dikatakan di dalam ayat yang kedua dan ketiga, Ia membaringkan aku di padang rumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan terlibat bekerja di dalam kehidupan Daud. Di dalam dia menjalani kehidupannya, Tuhan selalu menuntun di jalan yang benar. Bahkan di dalam juga mencari kebutuhan hidup, Tuhan menuntun dia. Dikatakan di sana di padang rumput hijau. Dikatakan di sana di air yang tenang. Artinya Tuhan yang terlibat, Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan Daud untuk mendapatkan kehidupan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita melihat alasan dalam mengapa mengatakan dia Tuhan adalah gembalaku. Di sini kita melihat di dalam ayatnya yang keempat hingga ayat yang keenam. Daud tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir dengan keadaan dan kondisi yang dihadapinya. Sebab Tuhan atau sebab gembala beserta dengan dia, menjaga dan memelihara. Perhatikan di dalam ayat yang keempat hingga ayatnya yang keenam bagian A. Di sana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersekaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Di sini kita melihat bahwa ketika Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, dia percaya akan pemeliharaan Tuhan, akan penjagaan Tuhan di dalam hidupnya. Dia katakan, sekalipun aku berjalan di dalam berbagai peperangan, aku tidak takut, karena dia percaya menaruh hidupnya di dalam pemeliharaan, di dalam penjagaan. Dia tidak takut. Bukan berarti ketika Daud sudah bersandar kepada Tuhan, ketika Daud sudah berserah kepada Tuhan, Daud tidak mengalami masalah. Tidak. Kita tahu perjalanan hidup Raja Daud sini berganti masalah yang dihadapi. Tetapi karena ada Tuhan yang mengembalakan, Tuhan tidak membiarkan Raja Daud jatuh begitu saja. Dikatakan sekalipun dia berjalan di dalam lembah kekelaman, dia tidak takut, karena ada, katakannya di sana adalah ada, karena ada gadamu dan tongkatmu. Gada adalah salah satu penghiburan bagi dia, salah satu penjagaan, lambang penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tongkat pemeliharaan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan, Engkau mengurapi kepalaku. Di sini kita melihat bahwa Daud ketika dia pun bersama dengan musuhnya, maka musuhnya tidak mengapa-ngapain Daud, karena ada Tuhan
yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab penuh di dalam kehidupan Raja Daud. Daud tidak dibiarkan disakiti oleh para musuh yang ada. Ada tanggung jawab penuh dari itu. Karena Daud sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Ketika Daud telah melihat kebaikan Tuhan, ketika Daud telah mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup, Daud tidak lupa juga berterima kasih kepada Tuhan. Daud bukannya sekedar menerima kebaikan Tuhan, Daud bukannya sekedar menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup. Sebagai respon yang diberikan oleh Daud, sebagai ucapan terima kasih yang diberikan oleh Daud, kalau kita memperhatikan di dalam ayat 6 bagian D, di sana kita melihat Raja Daud mengambil satu komitmen yang berketetapan, mengatakan, seumur hidupku dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah rasa respon Raja Daud ketika dia sudah mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kasih Tuhan dalam hidup. Dia berkomitmen, berketetapan, aku mau diam di rumah Tuhan seumur. Daud bukannya sekedar tangan di bawah dan berdoa. Daud berkomitmen sepenuhnya untuk mengiring Tuhan. Sehingga dia berkata, Tuhan adalah. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari kisah ini kita belajar, kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana yang dikatakan Tuhan adalah gembala. Tuhan Yesus juga berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 dan 14-15. Dia berkata di sana, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik. Dia telah memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Tuhan Yesus adalah sang gembala yang baik bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kita adalah domba-dombanya. Kristus sang gembala yang baik telah memberikan nyawanya bagi kita sebagai domba-dombanya. Kristus sang gembala yang baik, ia mengenal setiap kita. Dan kita sebagai dombanya juga yang percaya kepadanya, kita harus mengenalnya. Karena Tuhan Yesus, sang gembala yang baik, telah memberikan nyawanya berkorban untuk kita. Dia sudah memelihara kita, dia sudah menjaga kita, bahkan bukan hanya sekedar menjaga, bahkan dia rela mengorbankan dirinya untuk kita, untuk menyelamatkan setiap kita yang hadir saat ini. Dia adalah gembala kita yang baik. Dia adalah rela berkorban untuk kita sebagai domba-dombanya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari, karena kita memiliki Kristus sebagai gembala yang baik dalam hidup kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah memberikan nyawanya bagi kita, menjaga, memelihara kita. Yang dari tadinya kita dari lumpur dosa diangkat menjadi anak. Kita bersyukur kita punya gembala yang baik. Kita punya sang gembala agung. Pertanyaan bagi kita, karena kita sudah mengalami kebaikan Kristus dalam hidup kita, sudah diselamatkan, kita sudah dipelihara, sudah dijaga, sudah diberkati dalam usaha, dalam kerja. Apa yang kita berikan bagi Kristus? Apa yang menjadi respon kita sebagai domba-domba yang sudah dipelihara oleh Tuhan? Apa yang harus kita berikan?
Seharusnya kita sama seperti Raja Daud. Ketika kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, sudah diselamatkan oleh Kristus, seharusnya kita tidak berkata, mengambil satu tekad, mengambil satu komitmen, mengambil satu ketetapan, terus mengiring Kristus itu seumur hidup kita. Jangan sampai kita hanya cuma diselamatkan, tapi lupa untuk berterima kasih sama Tuhan. Ini yang harus kita teladani dari kehidupan Raja Daud. Kita harus berkomitmen, bertekad, mengiring Tuhan, mengiring Kristus seumur. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam sepanjang tahun 2022 ini. Kebaikan dan berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Buktinya kita ada sampai saat ini. Kita wajib berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Tuhan tidak meminta kita memberikan harta. Tuhan tidak meminta kita berikan uang sebanyak-banyaknya. Yang Tuhan minta bagi kita adalah bangun relasi pribadi kita dengan Tuhan, sama seperti relasi seorang gembala dengan Tuhan. Tuhan mau kita, orang-orang yang percaya kepadanya, bersandar sepenuhnya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat memimpin, menuntun. Ini yang Tuhan minta sama kita. Bersandarlah, bergantunglah sepenuhnya pada Tuhan. Beribadahlah, bersekutu pada Tuhan. Jika selama tahun 2022 relasi kita belum terbangun dengan baik dengan Tuhan, mari kita awali tahun 2023 ini. Mari kita bangun relasi, hubungan yang baik dengan Tuhan, seperti hubungan seorang gembala dengan Tuhan. Mari kita bersandar sepenuhnya, menyerahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan. Di dalam kita menjalani kehidupan kita, berserah sepenuhnya. Jangan kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tuhan mau kita di dalam mencari nafkah Tuhan, di dalam membuka usaha, membuka toko, dan menjalani segala sesuatu. Tuhan berikan kita, libatkan Dia. Mari kita mulai hidup di tahun 2023 ini dengan melibatkan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena ada Kristus yang gembala yang baik yang menjaga, memelihara kita. Sekalipun katanya ada resesi di dalam tahun 2023. Bapak Ibu, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Percayalah, ada gembala yang baik yang menjaga, memelihara. Taklukkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran di bawah kaki saya. Percaya, ada seorang gembala yang baik bagi kita, yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Tentu dalam hal ini Bapak Ibu bukan cukup menurut pandangan kita, tapi menurut pandangan Tuhan. Kalau menurut pandangan kita, cukup itu tidak pernah cukup. Manusia tidak pernah merasa cukup. Manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki. Tapi cukup dalam hal ini, dalam pola pandang. Percayalah, sekalipun seperti kata pemaju berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap, aku tidak takut, karena ada Tuhan, Sang Gembala yang baik. Sekalipun kita sudah mendengar di sini sana berkata resesi tahun 2023, kebangkrutan terjadi,
Jangan bersandar pada pengertian, jangan bersandar pada kata orang, tapi bersandarlah sepenuhnya pada Sang Gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarpun terjadi hal itu, jangan takut, tetap berserah penuh. Tuhan mau setiap kita, orang-orang yang percaya untuk percaya sungguh-sungguh kepadanya, untuk percaya akan pemeliharaannya, untuk percaya akan perlindungannya, beriman sungguh-sungguh bahwa Tuhan beserta. Setiap kita tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Untuk hal ini kita tidak bersama. Maka dengan tahun ini, kita awal tahun 2023 ini, mari kita bangun relasi dengan Dia, berserah sepenuhnya pada Kristus, bersandar sepenuhnya pada Kristus. Kalau kita sudah melewati tahun 2022, dan percayalah, tahun 2023 pasti kita bisa melewati bersama. Amin. Dalam firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan iman kita di dalam menjalani hidup di tahun 2023. Mari kita. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Lewat firman-Mu hari ini mengingatkan kami, meneguhkan iman kami di dalam kami menjalani hidup kami di awal tahun 2023 ini. Kami diingatkan tentang pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan kami percaya itu Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Engkau adalah gembala kami baik, selalu mencukupkan kebutuhan kami, menjaga, menuntun, memimpin kami di jalan yang kami datang. Berkati kami ya Tuhan, sekalipun ada begitu banyak hal yang kami dengar yang menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan kami. Tapi kami tidak takut, kami tidak cemas, kami tidak khawatir. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Karena kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam mereka berkehidupan, dan mereka menjalani tahun 2023 ini. Biarlah Tuhan beserta dengan mereka. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap. Amin. Sebelum saya kembalikan kepada pemimpin pujian, kami sebagai hamba Tuhan mempersembahkan sebuah pujian mengawali tahun 2023 ini, dan sebagai ucapan syukur kami dalam menjalani satu tahun 2023.